Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Pak Yadi Fahmi Arifuddin, SSI MPDI, dan teman-teman kelas 1B yang saya banggakan. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang as-sunnah. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Dita Fauzia Cahyani, ada Irna Alawiyah saya sendiri, dan Nurul Agnia. Di materi as-sunnah kali ini, kami akan membahas 3 poin penting. Ada definisi, sejarah, dan ilmu hadis. Untuk definisi akan dijelaskan oleh Dita Fauzia Cahyani. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang definisi as-sunnah. Yang pertama ada pengertiannya. As-sunnah secara bahasa berarti at-thoriq atau jalan ataupun perilaku baik yang terpuji ataupun tercela. Pemaknaan as-sunnah seperti ini didasarkan kepada sabda Nabi yang artinya, barang siapa yang mencontohkan jalan yang baik di dalam Islam, maka ia akan mendapat pahala dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mencontohkan jalan yang jelek, maka ia akan mendapat dosa dan dosa orang yang mengerjakan sesudahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim nomor 2398. Adapun secara terminologis, makna sunnah sangat beragam tergantung konteks kata sunnah itu sendiri. Yang pertama ada pengertian menurut para ahli hadis. As-sunnah adalah seluruh yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan dan sejenisnya. Yang kedua ada menurut ahli usul fikih. As-sunnah merupakan perilaku Rasulullah yang berkaitan dengan hukum, baik berupa ucapan sunnah qauliyah, perbuatan sunnah fi'liyah, dan pengakuan sunnah takririyah. Yang terakhir ada menurut ahli fikih. Sunnah adalah perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Terdapat macam-macam sunnah. Sunnah sebagai sumber hukum Islam dan dalil hukum Islam kedua dibedakan atas 3 macam. Yang pertama ada sunnah fi'liyah, kedua sunnah qauliyah, dan yang ketiga sunnah takririyah. Yang pertama yaitu sunnah fi'liyah adalah perbuatan yang dilakukan Nabi SAW yang dilihat, diketahui, dan disampaikan para sahabat kepada orang lain. Sebagaimana perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah SAW yuhibbud dubba," yang artinya Rasulullah SAW menyukai labu. Hadis riwayat Tirmizi. Hal ini merupakan sunnah yang berwujud perbuatan Rasulullah SAW. Di antara sunnah fi'liyah lain adalah apa yang bersumber dari Rasulullah berupa perbuatannya yang menjelaskan tentang sholat, zakat, puasa, haji, dan selainnya. Nah, hal tersebut termasuk juga ke dalam sunnah fi'liyah. Yang kedua ada sunnah qauliyah, yaitu ucapan Nabi yang didengar dan disampaikan oleh seseorang atau beberapa sahabat kepada orang lain. Salah satu contohnya ialah hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia menceritakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa," yang artinya sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Nah, yang terakhir atau ketiga yaitu sunnah takririyah, yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi SAW. Tapi Nabi hanya diam dan tidak mencegahnya. Nah, sikap diam Nabi tersebut menunjukkan suatu persetujuan atau takrir Nabi terhadap perbuatan sahabat tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah as-sunnah. Dalam sejarah, konsep tentang sunnah sudah ada sejak masa Rasulullah. Hal ini dapat kita lihat dari hadis-hadis Nabi Muhammad yang secara eksplisit menyebut kata sunnah, seperti yang artinya, "Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, kamu semua tidak akan tersesat selama berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya." Dan selanjutnya yang artinya, "Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk sesudahku." Dan di pojok
kanan bawah itu ada sumber-sumber hadis yang saya bacakan artinya. Semasa Rasulullah hidup, sunnah mengandung kesesuaian tindakan para sahabat dengan tindakan Rasulullah. Mereka menata kehidupan mereka berdasarkan Al-Quran sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak ada hukum tersendiri yang diperlukan untuk mendukung lurusnya tindakan mereka kecuali perkataan dan perilaku Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat masih memiliki Al-Quran, perilaku Rasulullah, dan kebiasaan-kebiasaan mereka tersendiri yang mereka praktekkan selama Rasulullah masih hidup. Namun, di samping sebagai penyampai sunnah Nabi, mereka juga menjadi penafsir dan pengurainya. Hal ini meluaskan ruang lingkup sunnah dan memberikan kandungan yang baru dalam orbitnya. Persoalan-persoalan baru yang dihadapi oleh para sahabat mendesak mereka untuk memberikan jawaban dengan ijtihad mereka sendiri dengan berdasarkan pada contoh dan suri tauladan yang telah diberikan oleh Rasulullah kepada mereka. Sebagai cermin dari kehidupan dan perilaku Rasulullah, kelakuan dan pendapat para sahabat lambat laun dipandang sebagai contoh bagi generasi berikutnya. Hal inilah yang kemudian memperluas ruang lingkup sunnah bukan lagi terbatas kepada sunnah Rasul, akan tetapi juga mencakup sunnah para sahabat. Terdapat beberapa contoh ijtihad yang dilakukan oleh Khulafa ar-Rasyidin yang kemudian menjadi sunnah bagi kaum muslimin sesudahnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian ilmu hadis dan pembagiannya. Menurut ulama mutaqaddimin mendefinisikan bahwa ulumul hadisi huwa ilmu yubahasu an kafiyati ittisalil ahadisi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min haitsu ma'rifati ahwali ruwatiha dhabtan wa adalata wa min haitsu kafiyati sanadi ittisala wa inqita'an, yang dimana artinya ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis kepada Rasulullah SAW dari segi hal ihwal para perawinya dan menyangkut kedabitan dan keadilannya, dan dari bersambung dan terputusnya sanad dan sebagainya. Oleh ulama mutakhirin, ilmu ini dibagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Yang pertama kita akan membahas tentang ilmu hadis riwayah. Yang dimaksud ilmu hadis riwayah huwal ilmu alladhi yakumu ala ma'udifa ilan nabiyyi min qaulin aw fi'lin aw takririn aw syifa'in khalqiyati aw khuluqiyati naqlan da'iqan muharraran, yang dimana artinya ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang berdasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, maupun tingkah lakunya. Ibnu Al-Kahfini juga mengatakan bahwa ilmu hadis riwayah adalah yang dimana artinya ilmu pengetahuan yang mencakup perkataan Nabi Muhammad SAW, baik periwayatan, pemeliharaan, maupun penulisannya, atau pembukuan lafaz-lafaznya. Yang kedua, kita akan membahas tentang ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah ini bisa juga disebut ilmu mutasalah hadis, ilmu usul al-hadis, ulum al-hadis, dan qawaid al-tahdis. At-Tirmizi juga mentakrifkan ilmu ini dengan ilmu hadisi huwa ilmun biqawanini biha ahwalas sanadi wal matan, yang dimana artinya undang-undang atau kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, cara menerima dan meriwayatkan, sifat-sifat perawi, dan lain-lain. Al-Tirmizi juga mendefinisikan ilmu hadis dirayah sebagai berikut: ilmu yu'rafu minhu haqiqatu riwayati wassurutuha wa anwa'uha wa ahkamuha wa haru rawati wassurutihim wa asnaful mariyati wa ma yatta'allaku biha, yang dimana artinya ilmu pengetahuan untuk mengetahui hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, serta untuk mengetahui keadaan para perawi, baik persyaratan, macam-macam hadis yang diriwayatkan, dan segala yang berkaitan dengannya. Sebelum menutup presentasi, ada kesimpulan yang dapat kami ambil
dari pembahasan tadi, yaitu bahwa as-sunnah adalah perbuatan yang belum pernah dilakukan kemudian diikuti oleh orang lain, baik yang terpuji maupun tercela. As-sunnah dibagi menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, fi'liyah, dan juga takririyah. Ketiga macam sunnah tersebut disampaikan dan dipersebarluaskan oleh yang melihat, mendengar, menerima, dan yang mengalaminya dari Nabi. Berbicara mengenai sunnah tentunya juga berkaitan pula dengan hadis. Nah, adapun keberadaan hadis dan sunnah sudah ada sejak awal kemunculan Islam dan sudah ada sejak masa Rasulullah. Selesai sudah kegiatan presentasi kelompok kami hari ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.